Pernah kepikiran nggak sih, kita bisa kena culture shock padahal pindahnya nggak jauh-jauh amat, nggak pindah negara, bahkan nggak pindah pulau. Nah, kali ini kita bakal bahas satu cerita nyata yang jujur lumayan bikin kaget. Soal pindahan dari Jogja ke Tangerang. Dua-duanya di Pulau Jawa, tapi rasanya itu kayak pindah ke dunia yang benar-benar lain. Jadi pertanyaannya, bisa gak sih kita kena gegar budaya di negeri sendiri? Jawabannya, wah bisa banget. Dan kayaknya lebih sering terjadi dari yang kita duga. Gegar budaya itu bukan cuma soal bahasa asing atau nyobain makanan aneh di luar negeri loh. Tapi lebih ke soal adaptasi sama ritme, suara-suara sekitar, dan cara orang berinteraksi. Yang ternyata bisa beda total walaupun jaraknya cuma beberapa ratus kilometer. Oke, biar kita sepemahaman dulu ya. Gegar budaya atau yang sering kita sebut culture shock itu ya intinya perasaan kaget, bingung, atau cemas pas kita tiba-tiba ada di lingkungan yang beda banget dari biasanya. Wajar banget kok, ini reaksi alami pas ketemu hal-hal baru. Dan di cerita yang mau kita bedah ini, perbedaannya itu kerasa banget. Dan kadang-kadang ya itu tadi, bikin melongo. Oke, kita mulai perjalanannya. Yuk kita lihat gimana sih rasanya pindah dari, katakanlah jantung kebudayaan Jawa, ke pusat denyut nadi kota metropolitan. Ternyata bisa muncul kejutan-kejutan yang sama sekali gak pernah kita bayangin. Nah ini dia kontras utamanya. Di satu sisi ada Jogja, kota yang irama hidupnya santai, nuansa tradisionalnya masih kental banget. Di sisi lain, kita punya Tangerang, kota urban yang ritmenya serba cepat, bagian dari Jabodetabek yang sibuknya minta ampun. Perbedaan mendasar inilah yang jadi panggung buat semua kejutan yang bakal kita ceritain. Hal pertama yang paling nonjok itu, ya ini, irama kehidupan kotanya. Ini bukan sekedar soal macet atau enggak ya, tapi soal kapan sebuah kota itu benar-benar bangun dan kapan waktunya tidur. Coba lihat aja bedanya. Kalau di Jogja, jam 5 sore, itu kurir paket biasanya udah pada pulang. Tapi di Tangerang, jangan kaget kalau jam 10 malam masih ada yang teriak paket di depan rumah. Sama juga kayak pedagang keliling. Di Jogja, jam 8 malam mungkin udah sepi. Lah, di Tangerang, mereka masih warawiri sampai larut malam. Yes, jam 11 malam. Angka ini aja udah cukup buat gambarin betapa bedanya jam operasional kehidupan di Tangerang. Kota ini tuh rasanya kayak nggak pernah tidur. Ini nunjukin ekonomi yang terus muter dan gaya hidup yang nuntut orang buat, ya lebih fleksibel soal waktu. Ada lagi nih, detail kecil yang menarik. Fenomena kopi keliling atau yang biasa disebut Starling. Mereka tuh ada di mana-mana, kayak jadi penanda hidup yang dinamis dan serba ngebut. Tapi ada cerita lucunya. Katanya menu yang paling murah itu selalu dibilang habis. Mungkin ini cerminan permintaan yang tinggi banget kali ya di kota besar. Oke, selain soal ritme, gegar budaya itu ternyata bisa kita dengar juga loh. Setiap tempat itu punya soundtrack-nya masing-masing. Dan perbedaan antara Jogja dan Tangerang, wah kedengeran jelas banget. Jadi ada dua suara yang paling menonjol. Pertama, suara orang karaokean dari rumah masing-masing, itu lebih sering kedengeran. Kedua, suara orang ngaji abis maghrib, juga ternyata lebih sering terdengar dibanding pengalaman di beberapa daerah di Jogja atau Jawa Tengah. Ini bukan buat bandingin mana yang lebih baik ya, sama sekali bukan. Ini cuma pengamatan yang menarik aja, tentang gimana sebuah komunitas mengekspresikan diri mereka sehari-hari. Nah, kita masuk ke bagian yang paling personal, interaksi sama orang lain. Disinilah biasanya culture shock itu paling berasa, pas kita ketemu sama cara komunikasi dan label identitas yang baru. Ini sebuah observasi yang jujur aja cukup bikin kaget. Ditemukan kalau cara ngomong anak-anak kecil di lingkungan baru ini tuh rasanya lebih dewasa, atau dengan kata lain, ya kedengarannya lebih kasar dibanding di Jogja. Mungkin ini cerminan dari lingkungan urban yang emang lebih keras dan macam-macam orangnya. Nah, ini dia nih yang paling bikin geleng-geleng kepala, soal identitas. Coba deh bayangin, kamu lahir dan gede di Jogja, terus pindah ke Tangerang, masih satu pulau loh ya. Tapi di sana kamu malah baru dicap orang Jawa. Aneh kan? Ini nunjukin kalau di Tangerang yang super urban itu, Jawa jadi kayak sebuah subkultur di antara lautan pendatang lain. Yang seru lagi, ternyata banyak banget pendatang dari kota-kota kayak Pekalongan, Kebumen, sama Tegal. Jadi kebayangkan campur aduknya kayak apa di sana? Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk, kita coba renungin lagi perjalanan gegar budaya di rumah sendiri ini. Perjalanan ini sebenarnya bisa kita rangkum jadi 3 tahap penemuan. Pertama, nemuin dan coba adaptasi sama irama kota yang baru, yang lebih ngebut. Kedua, dengerin dan pahami soundtrack lingkungan yang sama sekali beda.
Dan yang ketiga, yang paling penting nih, sadar kalau identitas sosial kita itu bisa dilihat secara beda banget di tempat yang baru. Dan inilah intinya. Pengalaman ini jadi bukti nyata kalau budaya lokal itu gak bisa digeneralisir. Pulau Jawa itu bukan satu budaya yang seragam. Setiap kota, bahkan setiap lingkungan, punya denyutnya sendiri, suaranya sendiri, dan identitasnya sendiri yang unik banget. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau satu pulau aja bisa punya banyak banget wajah dan identitas yang beda-beda, terus apa sih sebenarnya arti kata pulang buat kita di zaman sekarang? Apakah pulang itu sebuah tempat atau jangan-jangan sebuah perasaan ya?